Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salpi Zaskia Putri, Prodi PGMI semester 4A. Baiklah, di sini saya akan membuat video dengan judul Latar Belakang Pembaharuan Dampak Kolonialisme dan Ketertinggalan Dunia yang diampu oleh Bapak Rian Hidayat MPD. Pengertian pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam adalah usaha memperbaiki cara berpikir, kehidupan, pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi umat Islam agar sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah serta mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar Islam. Tujuan pembaharuan Islam antara lain yang pertama, mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang murni. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, membangkit kemajuan umat Islam. Dan yang keempat, menghilangkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Latar belakang pembaharuan Islam, yang pertama itu ada dampak kolonialisme. Kolonialisme adalah penjajahan suatu negara terhadap negara lain untuk menguasai wilayah, sumber daya alam, dan kekuasaan politik. Sejak abad ke-18 hingga awal abad ke-20, banyak wilayah Islam dijajah oleh negara-negara barat seperti Inggris, Belanda, Prancis, dan Italia. Ada beberapa macam dampak kolonialisme. Yang pertama, dampak politik. Dampak politik yaitu satu, banyak kerajaan Islam kehilangan kedaulatan. Yang kedua, pemerintah Islam berada di bawah kekuasaan penjajah. Dan yang ketiga, umat Islam kehilangan kebebasan menentukan kebijakan negaranya. Yang kedua, ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi yaitu yang pertama, kekayaan alam dikuasai penjajah. Yang kedua, rakyat mengalami kemiskinan. Dan yang ketiga, sistem ekonomi hanya menguntungkan negara penjajah. Yang ketiga, ada dampak pendidikan. Dampak pendidikan yaitu yang pertama, pendidikan Islam kurang mendapat perhatian. Yang kedua, sekolah modern lebih banyak mengikuti sistem barat. Dan yang ketiga, banyak umat Islam tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, ada dampak sosial dan budaya. Dampak sosial dan budaya yaitu masuknya budaya barat yang tidak selalu sesuai dengan nilai Islam. Yang kedua, muncul sikap rendah diri terhadap budaya sendiri. Dan yang ketiga, terjadi perubahan pola hidup masyarakat. Yang kelima, ada dampak keagamaan. Dampak keagamaan yaitu yang pertama, aktivitas dakwah dibatasi. Yang kedua, sebagian masyarakat mulai meninggalkan nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga, muncul gerakan pembaharuan untuk mengembalikan semangat keislaman. Selanjutnya, ketertinggalan dunia Islam. Setelah masa kejayaan Islam berakhir, banyak negara Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang. Penyebab ketertinggalannya, menurunnya semangat menuntut ilmu pengetahuan kurang berkembang, tradisi penelitian semakin lemah, lemahnya persatuan umat Islam, terjadi konflik antar kerajaan Islam, muncul perpecahan politik dan golongan. Kemunduran pendidikannya, pendidikan lebih menekankan hafalan daripada penelitian, kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan modern. Kemajuan barat, negara-negara barat mengalami revolusi industri. Barat berkembang pesat dalam bidang teknologi, ekonomi, dan militer. Dunia Islam semakin tertinggal. Praktik tajlid. Sebagian
Umat hanya mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa mengembangkan pemikiran baru, dan kurangnya semangat ijtihad menyebabkan perkembangan ilmu menjadi lambat. Selanjutnya ada munculnya gerakan pembaharuan Islam. Melihat kondisi tersebut, banyak tokoh Islam mengajak umat untuk bangkit melalui pembaharuan. Gerakan pembaharuan dilakukan melalui 1. Perbaikan sistem pendidikan. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, penguatan ekonomi. Yang keempat, persatuan umat Islam. Yang kelima, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang keenam, mendorong semangat ijtihad. Tokoh-tokoh pembaharuan Islam itu ada beberapa. Yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani mengajak persatuan umat Islam dan menentang penjajahan Barat. Yang kedua itu ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah memperbaharui sistem pendidikan Islam dan mendorong penggunaan akal dan ijtihad. Dan yang ketiga itu ada Rashid Ridha. Rashid Ridha adalah melanjutkan pemikiran Muhammad Abduh dan menyerukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang keempat itu ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal adalah mengajak umat Islam berpikir maju dan menekankan pentingnya ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Selanjutnya ada dampak positif gerakan pembaharuan. Yang pertama ada meningkatnya kesadaran umat terhadap pentingnya pendidikan. Yang kedua, berdirinya sekolah-sekolah modern Islam. Yang ketiga, berkembangnya semangat menuntut ilmu. Yang keempat, tumbuhnya organisasi-organisasi Islam. Yang kelima ada meningkatkan semangat melawan penjajahan. Dan yang keenam, berkembangnya pemikiran Islam yang lebih terbuka namun tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Dari materi yang dapat saya sampaikan, dapat disimpulkan latar belakang pembaharuan Islam dipengaruhi oleh kolonialisme yang menyebabkan penjajahan, kemiskinan, kemunduran pendidikan, dan melemahnya kehidupan umat Islam. Selain itu, ketertinggalan dunia Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan politik mendorong lahirnya gerakan pembaharuan. Melalui pembaharuan, para tokoh-tokoh Islam berupaya membangkitkan kembali kejayaan umat dengan meningkatkan pendidikan, mengembangkan ilmu pengetahuan, memperkuat persatuan, dan kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Pembaharuan Islam atau disebut dengan tajdid adalah usaha memajukan umat tanpa mengubah ajaran pokok Islam. Kolonialisme menyebabkan kemunduran politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan keagamaan. Ketertinggalan dunia Islam dipengaruhi oleh lemahnya pendidikan, minimnya ijtihad, perpecahan, dan pesatnya kemajuan Barat. Dan gerakan pembaharuan Islam bertujuan membangkitkan kembali kejayaan umat Islam melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, persatuan, dan kemurnian ajaran Islam. Demikianlah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.